Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mutia Bedratul. Semoga ibu dan teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah, langsung sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, perkenalkan saya Mutia Bedratul Jannah dengan NIM 19016034. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang gangguan berbahasa. Nah, pada video sekarang kita akan membahas tentang gangguan keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menulis. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu gangguan keterampilan menyimak. Nah, menurut Tarigan, menyimak adalah satu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang dengan penuh perhatian, dengan penuh pemahaman, apresiasi untuk memperoleh informasi, untuk memperoleh isi atau pesan, dan memahami makna dari apa yang disampaikan atau apa yang disampaikan melalui ujaran tersebut. Kemudian dalam gangguan keterampilan menyimak ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyimak. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik seseorang sangat mempengaruhi orang tersebut dalam menyimak. Apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat, maka orang tersebut akan bisa melakukan kegiatan menyimak dengan baik, dan begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis seseorang apabila memiliki faktor psikologis yang positif, maka akan memberikan dampak yang baik. Begitu pula apabila seseorang memiliki faktor psikologis yang negatif, maka akan memberikan dampak yang buruk. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Seseorang yang memiliki pengalaman akan melakukan simakan dengan baik terhadap apa yang didengarnya. Misalnya, seseorang yang memahami tentang dunia politik, maka apabila ada orang yang berbicara atau mendengar ujaran mengenai politik tersebut, orang tersebut akan melakukan kegiatan menyimak dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu pula sebaliknya, jika orang tersebut tidak memiliki pengalaman terhadap bidang apa yang dibicarakan atau tentang bidang apa yang disimaknya, maka orang tersebut tidak akan melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Faktor selanjutnya yaitu adalah faktor sikap. Nah, bagaimana sikap seseorang terhadap apa yang disimaknya? Kadang seseorang bisa memiliki sikap menerima atau kadang juga memiliki sikap menolak terhadap apa yang disimaknya. Nah, kemudian itu faktor motivasi. Setiap manusia, setiap orang itu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Nah, motivasi apa yang mendasari orang tersebut melakukan simakan dengan baik, maka motivasi itu akan mendorong seseorang tersebut melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Misalnya, seseorang yang melakukan kegiatan menyimak dengan motivasi untuk menjadi orang yang kooperatif, menjadi orang yang untuk mendapatkan ilmu yang lebih gitu. Nah, selanjutnya faktor selanjutnya yaitu faktor jenis kelamin. Nah, ada beberapa fakta yang mengatakan kalau pria dan wanita tersebut memiliki sifat menyimak yang berbeda. Julian Silverman mengatakan kalau sifat pria itu lebih cenderung kepada aktif, keras hati, analitik, rasional, dan keras kepala atau lain sebagainya. Nah, sedangkan wanita lebih cenderung kepada subjektif. Nah, selain ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang dalam kegiatan menyimak, ada juga beberapa kendala dalam kegiatan menyimak. Yang pertama yaitu keegosentrisan, yaitu sifat egois yang dimiliki seseorang yang misalnya memiliki sifat egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Misalnya lebih senang didengar daripada mendengarkan. Dia lebih senang berbicara daripada menyimak orang lain. Yang kedua yaitu keengganan untuk terlibat. Kadang-kadang orang tidak mau terlibat dalam kegiatan menyimak. Misalkan karena dalam kegiatan menyimak tersebut tentu kita harus terlibat dengan pembicaranya. Nah, selanjutnya yaitu kendala yang mempengaruhi kegiatan menyimak adalah ketakutan akan perubahan. Nah, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, seseorang yang memiliki sifat takut akan perubahan ini, dia enggan melakukan kegiatan menyimak karena takut apa yang disimak atau yang didengar tersebut akan mempengaruhi pendapat dia. Dia akan terbawa oleh pendapat orang lain. Nah, dengan itu orang tersebut akan malas melakukan kegiatan menyimak. Nah, yang selanjutnya yaitu keinginan untuk menghindari pertanyaan. Nah, ada beberapa orang yang malu untuk melakukan pertanyaan meskipun apa yang disimaknya tersebut belum mengerti.
karena ada juga yang menganggap bahwa pertanyaan yang akan dilontarkannya adalah satu hal yang memalukan, padahal kegiatan bertanya bukanlah satu hal yang memalukan. Dan yang terakhir itu adanya gangguan atau kebingungan semantik. Seseorang yang memiliki kebingungan semantik, misalnya kesulitan untuk mencari kata-kata yang sesuai untuk apa yang akan diucapkannya. Seseorang tersebut bingung kata apa yang harus diucapkan ketika dia berbicara atau dia bertanya kepada pembicara. Nah, selanjutnya kita masuk pada gangguan keterampilan berbahasa yang kedua, yaitu gangguan keterampilan berbicara. Berbicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa gangguan berbicara. Nah, sekarang saya perjelas lagi jenis-jenis gangguan berbicara yang secara umumnya. Yang pertama yaitu gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Misalnya terjadi pada orang yang tunarungu, seseorang yang memiliki gangguan pada pendengaran. Nah, akibatnya orang tersebut tidak bisa berbicara dan menggunakan bahasa isyarat. Nah, gangguan yang kedua yaitu gangguan pada mekanisme bicara. Misalnya pada lidah, pada bibir, pada otot-otot yang membentuk rongga berbicara, kerongkongan, pita suara, dan paru-paru. Ada juga yang berasal dari gangguan akibat kondisi tertentu, misalnya kesulitan untuk mempelajari bahasa, lumpuh otak, keterbelakangan mental, ataupun misalnya seperti bibir sumbing atau beberapa faktor yang lainnya. Nah, selanjutnya pada gangguan keterampilan berbahasa yang ketiga adalah gangguan keterampilan membaca. Antara keterampilan menyimak dan berbicara itu saling berkaitan. Seseorang atau anak pada umumnya terlebih dahulu akan memperoleh keterampilan menyimak, baru kemudian memperoleh keterampilan berbicara, dan selanjutnya memperoleh keterampilan membaca. Nah, bagaimana keterampilan menyimak dan keterampilan berbahasa seseorang akan mempengaruhi bagaimana pula keterampilan membacanya. Kata lain dari gangguan keterampilan membaca ini disebut juga dengan disleksia. Disleksia ini adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk memahami, untuk menguraikan, membaca, atau memahami teks. Nah, ada beberapa gejala bagi penderita disleksia ini. Yang pertama yaitu keterlambatan berbicara pada anak dibandingkan dengan anak seusianya. Yang kedua yaitu kesulitan untuk memproses atau memahami sesuatu yang didengarnya. Yang selanjutnya itu kesulitan untuk menemukan atau menggunakan kata-kata yang cocok untuk digunakan dalam berbicara atau menjawab suatu pertanyaan. Yang ketiga itu kesulitan untuk mengingat sesuatu atau juga kesulitan untuk dalam mempelajari bahasa asing. Kemudian kesulitan dalam mengeja, membaca, mengenal atau menulis huruf, dan banyak gejala-gejala disleksia lainnya yang berkaitan dengan gangguan keterampilan membaca ini. Nah, kemudian ada beberapa penyebab dan faktor risiko disleksia. Yang pertama yaitu infeksi atau paparan nikotin, alkohol, dan nafsa pada masa kehamilan. Yang kedua yaitu lahir prematur atau dengan berat badan rendah. Yang ketiga adanya faktor keturunan atau telah adanya keluarga sebelumnya yang telah menderita disleksia. Dan yang terakhir yaitu adanya diagnosis disleksia tersebut. Nah, untuk penderita disleksia ini ada beberapa cara atau pengobatan yang bisa dilakukan. Nah, misalnya mengenali bunyi-bunyi kata yang terdengar mirip, misalnya seperti pasar dan pagar, mengeja dan menulis. Selanjutnya itu mengenalkan atau memahami huruf atau mengetahui posisi huruf, bagaimana seperti apa urutan huruf dalam abjad tersebut. Kedua, yang selanjutnya juga bisa dengan melakukan hal menyusun kalimat yang dilakukan oleh anak yang mengalami disleksia ini. Menyusun kalimat mulai dari kalimat sederhana sampai dengan memahami kosakata baru yang diberikan kepada anak tersebut. Nah, selanjutnya gangguan keterampilan berbahasa yang terakhir yaitu gangguan keterampilan menulis. Menurut Mulyani ada dua hal
penting yang harus diperhatikan sebelum anak diajarkan menulis. Hal yang pertama yaitu kematangan atau bagaimana kesiapan fungsi motorik anak tersebut. Yang kedua adalah pemahaman atau penguasaan anak terhadap konsep bahasa atau simbol-simbol. Nah, dalam gangguan membaca disebut juga dengan disleksia, sedangkan dalam gangguan menulis disebut juga dengan disgrafia. Nah, menurut Sunardi dan Sugermin, ada beberapa faktor penyebab disgrafia ini. Misalnya disebabkan oleh faktor motorik, perilaku ketika menulis, penggunaan tangan kanan atau tangan kiri yang digunakan oleh anak tersebut dalam menulis. Yang faktor selanjutnya itu kelemahan ingatan anak tersebut, dan juga dalam bagaimana penggunaan persepsi yang digunakan oleh anak tersebut dalam menulis. Nah, ada beberapa gejala yang dialami oleh disgrafia ini atau gangguan keterampilan menulis. Misalnya itu kemampuan verbal yang kuat tetapi keterampilan menulis yang miskin. Yang kedua itu banyak kesalahan dalam penggunaan tanda baca atau tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Yang kedua itu kesulitan untuk menuliskan huruf atau kadang-kadang menuliskan huruf dengan terbalik. Yang selanjutnya itu kesulitan untuk membedakan huruf kapital dengan huruf kecil, atau kadang-kadang anak yang mengalami gangguan disgrafia ini menyamakan huruf kapital dengan huruf kecil. Selanjutnya penulisan huruf yang tidak teratur, kadang kecil, kadang besar, tidak teraturan dalam penulisan hurufnya. Kemudian kesalahan saat memegang pensil. Nah, dalam bagaimana seseorang tersebut memegang pensil juga akan mempengaruhi bagaimana tulisan yang akan dihasilkan atau keterampilan menulis orang tersebut. Kemudian itu berbicara dengan sendiri, maksudnya tidak fokus dengan apa yang dituliskannya. Yang terakhir itu ketika menulis atau menyalin sesuatu, anak tersebut sangat lamban atau lambat. Nah, terakhir ada beberapa solusi atau beberapa cara untuk mengatasi disgrafia ini pada anak. Misalnya rutin menggunakan papan tulis, sering mengajak anak untuk menulis baik itu di papan tulis maupun di kertas. Bisa juga dengan cara mengajari anak bagaimana cara memegang pensil yang nyaman baginya atau cara memegang pensil yang benar. Selanjutnya itu sering menulis huruf-huruf atau mengeja huruf dengan baik itu dengan mencimplak atau menulis langsung di kertas HPS. Kemudian dengan memberikan bantuan kata-kata dan kalimat, atau juga dengan memperagakan huruf tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau menghilangkan gangguan disgrafia pada anak tersebut. Intinya bagaimana cara seseorang atau orang tua dalam mengajarkan anaknya menulis. Baiklah, sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai gangguan keterampilan berbahasa. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.